Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Pak Ahmad ya. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang kedua untuk materi matematika kelas 7 SMP, yaitu bab himpunan. Nah, bab himpunan ini saya pecah beberapa bagian. Untuk yang pertama ini kita akan mempelajari tentang pengertian himpunan terlebih dahulu, anak-anak semuanya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Nah, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi secara jelas. Di sini saya beri warna yang berbeda terkait tentang terdefinisi secara jelas. Apa sih maksud dari terdefinisi secara jelas? Di sini saya beri pemahaman dapat dibedakan secara jelas yang mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan merupakan anggota. Nah, jadi nanti kalau ada suatu kumpulan kita tahu, oh si A ini masuk anggota, oh si B ini tidak masuk. Kalau itu secara jelas, maka kumpulan tersebut bisa dikatakan himpunan. Nah, sebagai contoh di sini saya berikan yang merupakan himpunan. Contoh yang pertama adalah kumpulan hewan berkaki empat, anak semuanya. Nah, ketika kita diberikan suatu objek, misalkan ayam. Nah, ayam ini masuk anggota atau tidak? Saya yakin semuanya bisa menjawab. Ayam jelas tidak masuk anggota. Kenapa? Karena yang diminta kumpulan hewan berkaki 4, sedangkan ayam berkaki 2. Nah, itu jelas. Kemudian misalkan ada yang menyampaikan sapi. Nah, sapi masuk anggota atau tidak? Masuk. Pasti itu semuanya sepakat bahwa sapi itu masuk anggota. Kenapa? Karena sapi mempunyai 4 kaki. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, kumpulan kendaraan bermotor. Maksud kendaraan bermotor itu kan kendaraan yang menggunakan mesin ya. Contohnya apa? Misalkan sepeda motor, mobil, itu kan ya. Mobil, kalau ada yang menyampaikan mobil berarti ini masuk anggota. Kalau sepeda ikut enggak? Anggota atau bukan? Jelas bukan ya. Sepeda itu tidak digerakkan dengan mesin kan, berarti tidak masuk anggota dari kumpulan kendaraan bermotor, sudah sangat jelas. Kemudian yang ketiga, ini dalam kasus bilangan adalah kumpulan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu yang bagaimana tuh? Masih ingat ya? Bilangan asli itu mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli. Nah, ketika kita disebutkan suatu angka, suatu bilangan, misalkan 3, masuk anggota enggak? Masuk. Negatif 5, masuk anggota apa tidak? Tidak kan? Nah, kan sudah pasti itu. Sudah sangat jelas. Bilangan masuk anggota atau tidak itu sudah sangat jelas. Maka ketiga contoh inilah merupakan himpunan. Nah, bagaimana sih Pak yang bukan termasuk himpunan? Berikut juga saya beri contoh anak-anakku semuanya. Yang bukan merupakan himpunan, yang pertama adalah di sini saya membuat kumpulan hewan berkaki indah. Kaki indah itu yang bagaimana? Apakah yang berwarna merah? Apa yang berwarna mencolok atau bagaimana? Kan tidak jelas. Ketika saya sebutkan ayam, ayam masuk anggota atau tidak? Enggak jelas kan? Nah, berkaki indah yang bagaimana? Enggak jelas. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah kumpulan kendaraan bagus. Nah, bagus itu yang seperti apa? Kalau saya menyebutkan merek Yamaha, Yamaha itu bagus atau tidak? Ada yang mengatakan bagus, ada yang tidak, dan itu subjektif. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, gitu ya. Jadi tidak bisa ditentukan bagus itu seperti apa, nggak ada kejelasannya. Subjektif. Setiap orang punya pandangan sendiri. Nah, ini adalah yang bukan termasuk himpunan anakku semuanya. Nah, yang ketiga adalah kumpulan bilangan cantik. Nah, bilangan cantik itu yang bagaimana? 2 itu cantik atau tidak? Nah, kan keterangan cantik ini kan nggak ada definisi yang jelas. Bilangan cantik itu yang seperti apa? Ada yang menganggap 2 ini bilangan cantik, ada yang menganggap tidak. Nah, ini kan suatu hal yang subjektif. Jadi yang subjektif inilah
yang belum tentu kebenarannya inilah yang merupakan bukan himpunan, gitu ya. Jadi kemungkinan nanti ada kata sifat yang digunakan ketika kumpulan itu bukan himpunan. Ya, kan kata sifat indah, bagus, cantik itu kan kata sifat ya. Sifat itu relatif atau tidak tentu, subjektif. Nah, ini adalah beberapa contoh yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Nah, berikutnya kita belajar tentang lambang dari suatu himpunan. Nah, untuk nama himpunan itu sudah disepakati bahwa menggunakan huruf kapital ya, huruf kapital. Di sini bisa menggunakan huruf A, B, C dan seterusnya, tapi ingat penulisannya huruf kapital. Nah, untuk berikutnya, untuk anggota himpunan itu dituliskan dengan huruf kecil ada semuanya. Nah, seperti di sini saya contohkan menulis kuda, kelinci, mawar, sepeda ini dengan huruf kecil semuanya. Nah, kemudian ada satu yang sangat identik dengan yang namanya himpunan, yaitu adalah kurung kurawal ya. Himpunan itu lambangnya adalah kurung kurawal. Nah, sebagai contoh penulisannya seperti ini. Jika ditulis secara naratif begini, himpunan A adalah himpunan hewan berkaki dua. Nah, ini secara detailnya. Bagaimana penulisan dengan cara himpunan? Kita cukup menulis begini. A sama dengan buka kurung kurawal hewan berkaki dua, tutup kurung kurawal. Nah, membacanya ini sama anak-anakku semuanya. Himpunan A, kenapa A ini sudah disebut himpunan? Karena ada kurung kurawalnya. Maka bacanya himpunan A adalah, ya sama dengan itu A adalah himpunan lagi ya, ada kurung kurawalnya berarti dibaca himpunan. Himpunan A adalah himpunan hewan berkaki dua. Nah, penulisan seperti ini menggunakan lambang himpunan yang semula panjang seperti ini disingkat dengan lambang himpunan sebagai tersebut. Nah, begitu. Nah, apa sih berikutnya? Nah, kita lihat di sini adalah menyatakan anggota. Nah, tadi kan kita sebut bahwa yang namanya himpunan itu kepastiannya, definisinya itu terkait dengan anggotanya, keberadaan anggota. Nah, keanggotaan suatu himpunan itu dapat dilambangkan sebagai huruf E, anak-anakku semuanya. E ini bahasa Inggris benernya. Anggota itu kalau bahasa Inggrisnya apa? Elemen ya. Elemen itu singkat dengan huruf E. Sehingga lambangnya itu seperti huruf E ya, seperti ya. Jadi tidak sama dengan huruf E tapi seperti ya. Nah, itu adalah anggota. Kalau seandainya suatu objek itu bukan anggota, maka nanti lambangnya seperti huruf E ini, elemen ini dicoret ya, dicoret. E dicoret. Nah, itu berarti bukan anggota. Nah, penggunaannya bagaimana? Di sini saya berikan contoh. Misalkan saya punya suatu himpunan bilangan A, itu adalah himpunan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah masih ingat semuanya? Mulainya berapa? Nah, ini harus diingat semuanya. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dengan 0. Ya, betul sekali. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ini kalau dianggap bisa jadi bilangan bulat positif ya. Dan netral. Nah, kalau bilangan bulat positif itu kan namanya bilangan asli ya. Tapi kalau ditambah dengan 0 nanti menjadi bilangan cacah. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketika kita diberikan ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan, kita diminta mengisi dengan tanda E atau E yang dicoret, dengan tanda anggota atau bukan anggota. Nah, coba kita lihat di sini yang A. Negatif 11 itu anggotanya himpunan A atau bukan? Maksudnya adalah negatif 11 itu bilangan cacah atau bukan? Jelas bahwa bilangan cacah tadi bilangan positif. Maka tidak mungkinlah negatif 11 itu bilangan cacah. Maka karena ini bukan bilangan cacah, kita isi dengan E dicoret. Nah, begini. 0 itu bilangan cacah atau bukan? Tadi sempat kita singgung ya. Bilangan cacah mulainya dari 0, berarti 0 termasuk dong. Maka dilambangkan huruf E, berarti anggota.
Yang C 9. Nah, kira-kira 9 anggota atau bukan? Nah, iya dong kan, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada 9-nya di situ nanti tentunya kan. Nah, sehingga 9 adalah anggota, dengan demikian dilambangkan huruf E. Yang bagian keempat adalah negatif 1. Lagi-lagi negatif nih. Jelas bukan anggota. Apalagi yang E 3/4. Nah, 3/4 itu bukan bilangan cacah kan ya. Sehingga lambangnya adalah E yang dicoret. Nah, begitu. Ini untuk menyatakan suatu suatu anggota dari himpunan itu sendiri. Nah, bisa kira-kira ya, paham ya? Nah, nanti kalau misalkan belum paham, diputar lagi videonya ya. Oke, berikutnya kita mempelajari tentang penyajian himpunan, anak-anakku semuanya. Nah, ternyata penyajian himpunan itu ada banyak cara loh. Apa aja sih atau bagaimana saja sih cara menyatakan atau menyajikan suatu himpunan? Di sini misalkan saya buat suatu naratif, himpunan P itu adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Saya ulangi lagi, himpunan P adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Maka ketika ada himpunan seperti ini, kita bisa menyajikan dalam 3 versi. Dengan baik-baik. Versi yang pertama adalah dengan deskriptif atau deskripsi. Caranya demikian, seperti awal tadi, penulisan himpunan itu maksudnya dengan deskriptif ini. Himpunan P cukup ditulis P capital, itu sudah menandakan bahwa himpunan P sama dengan, berarti ini menandakan adalah, kurung kurawal ini menandakan himpunan. Jadi himpunan P adalah himpunan, maka jangan sampai nanti ketika sudah ada kurung kurawal, kalian tambahi tulisan himpunan di sini, maka itu tidak boleh. Karena itu sudah 2 kali. Kalau mau baca berarti himpunan. Karena kurung kurawal itu saja itu sudah dibaca himpunan. Bisa dipahami ya? Saya ulangi lagi, di dalam kurung kurawal jangan ditambahi kata himpunan. Maka cukup begini saja. Ini bacanya sudah himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Nah, begitu ya. Oke, yang kedua dengan raster. Raster atau mendaftar anggota. Maka tugas kita adalah mencari anggota dari bilangan asli yang kurang dari 5 itu siapa saja. Itu harus dituliskan semua, dijelaskan semua. Nah, sebagai contoh kan begini. Kalau mau menulis P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5, bilangan asli kurang dari 5 itu siapa saja? 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis di dalam kurung kurawal begini. Berarti ini adalah himpunan P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5 dengan melihat angka-angka yang ada di sini. Itu dengan raster. Yang paling sulit, ada anak-anak semuanya ya, yang paling sulit adalah cara yang ketiga. Maka cermati baik-baik dengan notasi pembentuk himpunan. Yang bagaimana, Pak? Nah, seperti ini, penuh dengan lambang matematis. Himpunan P adalah himpunan X. Nah, ini bacanya apa? Ini? Jangan sampai X, shred X. Nah, ini salah. Nah, di sini saya jelaskan bahwa tanda seperti garis tegak ini dibaca dengan sedemikian sehingga. Tanda ini saja loh ya. Tanda ini saja. Berarti kalau mau secara lengkap, himpunan P adalah himpunan yang memuat X sedemikian sehingga X itu kurang dari 5. Dan X anggota bilangan asli. Nah, X anggota bilangan asli. Jadi kalau kita ambil penulisan pembentuk himpunan itu adalah di sini ada variabel, ada lambang huruf yang nantinya sebagai pengganti dari anggota. Nah, syaratnya apa di sini tadi? Syaratnya kurang dari 5, maka syarat itu kita tulis di sini. Kalau tidak ada syarat berarti ya tidak usah kita tulis. Contoh misalkan himpunan bilangan asli. Ya udah, kita cukup nulis X sedemikian sehingga X anggota bilangan asli gitu saja. Nggak ada syarat. Tapi karena di sini asli yang kurang dari 5, maka syaratnya kita tulis terlebih dahulu, baru koma. Dan ini wajib ada komanya ya. Kemudian X
elemen bilangan asli atau X anggota bilangan asli. Nah, ini tentang keanggotaannya. Apakah harus X? Nah, ini pertanyaan mungkin. Apakah harus X, Pak? Nah, tentu tidak. Ini boleh diganti dengan huruf kecil apapun. Ingat huruf kecil ya, karena ini anggota. Boleh dengan huruf kecil apapun, boleh mulai A, B, C, D sampai Z, itu boleh kalian gunakan. Cuman biasanya yang paling sering muncul, yang mayoritas digunakan itu adalah X ya. Itu hanya mayoritas, tidak wajib. Bisa dipahami ya. Nah, baik, di sini 3 cara, saya harap semuanya bisa memahami. Sekali lagi jika kurang paham, putar lagi sehingga sampai paham semuanya. Nah, baik anak-anakku semuanya, tadi sudah saya jelaskan tentang pemahaman apa yang dimaksud dengan himpunan, kemudian bagaimana menyatakan anggota himpunan, dan bagaimana menyajikan himpunan. Tadi ada 3 cara, yaitu tentang deskripsi, dengan raster, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk memaksimalkan pemahaman anak-anakku semuanya, di sini saya berikan latihan mandiri. Nah, di sini tentu saya bikinkan latihan mandiri ini sangat mirip dengan contoh yang Pak Ahmad tadi jelaskan, sehingga ada hubungan antara contoh dan latihan mandiri, dengan harapan anak-anakku semuanya bisa memahami dengan maksimal. Nah, demikian ya. Nah, baik, perjumpaan kita kali ini di video yang ketiga ini tentang himpunan bagian pertama saya cukup sekian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.